Kami sangat bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami boleh memuji, menyembah Engkau. Semua untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu Bapa. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi kami sehingga kami mengerti Tuhan apa yang harus kami lakukan. Dan kami percaya Tuhan Yesus semua pesan-pesan yang dari Engkau sungguh memberikan arahan dan berkat bagi kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita katakan amin. Shalom. Ya, di flyer saya tulis ya, rancangan apa yang ada, ya, ketahuilah rancangan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sebagai orang. Ini masih konteksnya tentang kematian maupun kebangkitan. Tapi ya setiap ini kan ada pesan, tapi saya percaya semua pesan Tuhan, firman Tuhan itu adalah baik buat kita semua. Siapapun yang menyampaikan itu sama. Asal kita benar-benar mau memperhatikan dan kemudian kita menjadi pelaku-pelaku seperti apa yang disampaikan gitu ya. Nah, ini saudara bisa akan lihat apa rancangan Tuhan yang luar biasa kamu di dalam Yesus Kristus ini gitu loh ya. Memang saya berlatar belakang ini Mak, jadi saya mohon maaf dulu, mungkin Anda akan dicekokin banyak ayat. Saya cuma minta tolong Anda catat, nanti baca di rumah ya. Nanti di sini kan dijelaskan semuanya tentang apa yang mau saya sampaikan ya. Nah, sebenarnya apapun yang Tuhan Yesus katakan itu mengandung makna yang luar biasa. Seperti contoh ya, saudara ingat kan ada pemberitahuan pertama, pemberitahuan kedua, pemberitahuan ketiga, bahkan ada pemberitahuan keempat. Apa maksudnya? Gitu loh. Nah ini yang saya mau kita bahas pagi ini, ya, supaya kita benar-benar mengerti. Kalau Yesus itu lakukan sebenarnya untuk apa sebenarnya gitu. Itu yang paling penting di dalam kehidupan kita. Nah, saya ajak saudara kita akan buka Matius 16. Matius 16. Ya, pemberitahuan pertama di ayat 21, 22 dan 23. Ya. Nih saudara perhatikan ya. Sejak enggak ayat 21 betul. Oh ya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, perhatikan ya, pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Pertama, dari pemberitahuan pertama ini dikasih tahu bahwa imam ahli Taurat itu akan membunuh dia, akan menganiaya dia ya, dengan cara nanti kita akan lihat suatu kebenaran yang luar biasa. Terus kemudian kalau saudara ngelihat sini, Petrus bagus gak sih? Bagus kan?
terkesan dia apa? Dia membela Yesus gitu loh. Loh, gitu kan. Tapi kok kena marah gitu loh. Ya. Tapi kok dimarahin gitu loh. Nah, di sini nanti kita lihat kebenaran-kebenaran yang terjadi. Apa sih konteksnya sebenarnya? Apa yang dimaksud? Kenapa Yesus harus marah? Kita harus tahu benar-benar dalam konteks ini gitu, ya. Nah, kita lihat lagi lanjut biar cepat. Kita lihat dari pemberitahuan kedua. Pemberitahuan kedua di ayat pasal 17 ayat 22. Saudara perhatikan. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Tadi kan imam-imam, dia udah peringatkan nih, dikasih tahu. Nih sekarang dia bilang akan diserahkan kepada manusia. Perhatikan ya yang satu ini, kalimat satu ini saudara perhatikan sangat penting. Dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan, sama kan? Tapi kalimat yang bawahnya coba perhatikan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Sedih sekali enggak? Berarti empati, benar ya? Padahal kenapa dia enggak bersuara lagi? Takut kayak Petrus dimarahin gitu loh ya. Jadi akhirnya mereka sedih. Artinya ya mereka tuh empati lah dalam apa yang akan terjadi pada Yesus gitu. Ya luar biasa. Nah ini murid-muridnya loh. Ya, ini murid-muridnya. Jadi pemberitahuan ini pertama juga kepada ahli-ahli Taurat yang bermusuhan dengan dia, yang membenci dia. Dan kedua ini ke murid-muridnya nih. Murid-muridnya merasa waduh sedih banget gitu ya. Rasa apalah ya Pak. Inginlah mereka tuh membela tuannya gitu loh. Ingin sekali mereka membela Yesusnya gitu loh. Nah kita lihat di situ luar biasa. Nah kita lihat lagi pemberitahuan ketiga. Ini diloncat-loncat supaya apa? Kita tahu ya, pemberitahuan ketiga di pasal 20 ayat 17 sampai 19. Perhatikan. Ini kalau saudara simak benar-benar, saudara benar-benar mengerti apa yang Tuhan Yesus sampaikan pemberitahuan ini, memang saya tahu ini memang jarang dibahas karena kenapa? Kalau enggak harus loncat-loncat beberapa pasal gitu. Tapi intinya hampir sama yang diberitahukan. Tapi makna pemberitahuannya itu beda-beda. Saudara perhatikan itu. Nah maksudnya apa yang kita mau tahu ini? Kenapa seperti itu? Nah kita yang ayat 17. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem. Ia memanggil ke-12 muridnya. Ini khusus nih, ke-12 murid tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam, kepala ahli Taurat, ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Itu loh ya. Menjatuhi dia hukuman mati. Padahal yang punya hak menentukan hukuman mati itu adalah penguasa setempat waktu itu. Ya. Nah kemudian 19, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketika ia akan dibangkitkan. Nah perhatikan, intinya dia tetap kasih tahu muridnya, kamu lihat nanti saya akan ditangkap, saya bahkan akan dihukum mati. Bahkan dia bilang gini, saya Yesusnya akan diserahkan kepada orang-orang yang tidak percaya. Jadi berapa golongan? Satu, ahli-ahli Taurat yang memusuhi dia, ya,
Pemberitahuan pertama. Pemberitahuan kedua khusus buat murid-muridnya. Khusus murid-muridnya, murid-muridnya langsung sedih. Ya. Sama dengan kita sekarang. Kalau berita ini kan kita sedih. Nah sekarang kita belajar nih kebenarannya gitu loh. Nah yang ketiga dibilang Yesus itu akan juga diserahkan kepada orang-orang kafir yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah pemberitahuan sepintas kita lihat memang nggak ada apa-apanya. Tetapi kalau saudara perhatikan apa yang dilakukan Yesus itu sangat-sangat bermakna di dalam kehidupan setiap umat manusia yang percaya, terutama yang percaya kepada Dia. Gitu ya. Nah, ini kita lihat lagi ya, pemberitahuan keempat di pasal 26. Pasal 26, pemberitahuan keempat, pasal 26 ayat 1. Ya. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan ya. Itu kasih taunya yang pertama tuh gini loh ya. Ini kan berhubungan dengan perjanjian lama waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan kan memerdekakan mereka sama dengan juga menyelamatkan mereka gitu. Keluar dari Mesir. Nah, itu tiap tahun sampai sekarang itu dirayakan terus-terusan. Itu yang namanya Paskah. Oke? Tapi Tuhan Yesus bilang, 2 hari lagi Paskah ya. Kita sekarang ke Yerusalem. Artinya apa? Pada hari itulah Yesus itu akan menjadi korban Paskah. Mengerti ya? Jadi sebenarnya konteksnya dengan perjanjian lama hampir sama. Ya. Cuman bangsa Israel di perjanjian lama itu hanya untuk umat perjanjian, umat pilihan Allah, dipilih berdasarkan nenek moyang mereka. Oke? Ya. Kalau hanya berdasarkan nenek moyang mereka, berarti orang Israel toh. Orang Israel pun juga belum tentu Israel loh. Yang disebut benar-benar Israel ada yang hanya dari keturunan Ishak. Bahkan sampai akhir zaman pun mereka hanya berjumlah 144.000. Jangan Anda bayangkan yang sekarang dia 15 juta, 16 juta. Belum tentu, enggak semuanya. Kalau kamu baca dari kitab Wahyu, itu Wahyu 7 itu jelas. Itu dari setiap suku itu 12.000. Karena kenapa? Kalau saudara lihat benar-benar Alkitab, saudara pahami benar-benar yang disebut umat pilihan itu yang campuran aja Tuhan gak mau. Tuhan benar-benar mau masih. Nah sangat bersyukur kalau melalui Yesus saudara itu bisa jadi umat pilihan. Amin. Ini enggak ini dia kasih tahu nih 2 hari lagi ya akan Paskah nih. Sebenarnya dia kasih tahu 2 hari lagi saya akan jadi korban. Karena kan bangsa Israel waktu keluar dari Mesir kan mereka potong hewan, potong lembu ada yang potong. Terus ambil darahnya dioles di pintu kan. Dagingnya itu kan korban sebenarnya. Nah Yesus tuh memberitahu saya 2 hari lagi sama akan jadi korban. Itu luar biasa. Ya, nah kita lihat lagi rancangan terus. Kita lihat ya. Itu 2
pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Coba bayangkan bayangkan. Ya. Yesus ngomong, Yesus kan nggak tahu kalau mereka lagi rapat untuk nangkap Yesus. Itu 2 hari lagi Paskah. Tapi kok aneh ya, anehnya ini perayaan yang besar bagi bangsa orang Israel. Tapi kenapa mereka merancangkan yang jahat kepada Yesus? Itu aneh, suatu hal yang nggak bisa, nggak boleh. Makanya mereka sebenarnya nggak berani dilakukan pada hari itu, gitu, pada hari Paskahnya, gitu. Nah, luar biasa. Kenapa bisa begitu? Tapi kok Yesus persis dia udah kasih tahu dulu nih 2 hari, gitu loh. Nah, lanjut. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Sebenarnya jujur saja mereka juga ketakutan. Ya. Nah, kita mau lihat fakta kenyataan yang terjadi dari pemberitahuan pertama, pemberitahuan kedua, pemberitahuan ketiga, pemberitahuan keempat. Itu dirangkum di dalam satu kejadian. Dirangkum dalam satu kejadian itu terjadi semuanya. Ya. Nah, fakta gini. Saudara bisa baca sendiri ya dari Yesus ditangkap sampai dia disalibkan. Ya, itu tapi garis besarnya saya bacakan. Saudara perhatikan baik-baik. Jadi ini semua bukan tidak ada artinya. Maknanya luar biasa. Makanya kenapa? Lihatlah rancangan Allah bagi Anda. Amin. Luar biasa. Nah, itu kalau Yesus ditangkap itu sama Matius 26. Kamu bisa baca mulai dari ayat 47, 48, 49 sampai 56. Tapi sebelumnya saya akan bacakan dari 51. Ya, 51. Itu sisanya saudara baca dari 47 sampai 56. Saya baca dari 51, saudara perhatikan. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Saudara perhatikan. Yesus tidak pakai kekerasan untuk jadi pemenang. Amin. Yesus gak perlu kamu bela. Gak ada yang namanya pembela Kristen tuh gak ada. Itu ya. Gak ada. Karena kenapa? Dia bilang. Yesus sendiri bilang. Dia bilang bahwa siapa yang menggunakan pedang dia akan berakibat karena pedang juga. Gitu kan. Maksudnya kan seperti itu. Padahal dia melakukan mukjizat loh waktu itu. Saudara kalau lihat di Lukas. Waktu ditetek telinga yang si hamba orang imam besar itu langsung diambil, langsung ditempel kembali. Orang yang sudah melakukan mukjizat begitu aja, ya, yang nangkap tidak pernah takut. Bayangkan, kalau kita, orang yang depan kita melakukan kayak gitu, kamu nganggap dia apa? Pasti dia sesuatu yang paling istimewa. Ya kan? Tapi ini nggak ada. Sedikit pun mereka tidak merasa takut, tidak merasa tenang. Merasa ada sesuatu yang apa sih ini orang? Siapa kayak ini orang, dia nggak pernah merasa. Ya kan? Nah kita lihat lagi, yang hebat lagi gini. Ya. Atau ayat 53, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera
segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Kata Yesus gini, sebenarnya gini, saya ini bisa minta malaikat-malaikat dari turun untuk membantu saya. Itu kan dibuktikan sama Elisa. Saudara kalau nanti baca 2 raja-raja itu loh. Ya. Itu kalau 12 pasukan itu kurang lebih satu pasukan itu 6.000, 72.000 malaikat. Habis itu semua. Nggak ada yang bisa lawan gitu loh. Tapi dia bilang, bukan itu. Bukan itu maunya. Bukan itu. Nah, dibilang lagi ayat 54, saudara perhatikan. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian. Sekarang saya mau tanya, kenapa Petrus dimarahin? Ya kan? Petrus dimarahin gara-gara dia berpikir dulu orang Israel tuh mengharapkan Mesias itu adalah seorang raja yang hebat, yang gagah perkasa, yang jago perang, yang kuat gitu loh. Itu harapan mereka. Ngerti nggak? Gitu loh. Tapi bukan itu caranya. Saudara tahu, kalau orang Israel seandainya Yesus jadi raja Israel yang gagah perkasa, yang hebat, berarti yang diselamatkan hanya orang Israel. Justru bukan itu. Nah, apa yang terjadi? Makanya Petrus diingatkan, itu kan pikiran kamu, maunya kamu. Ya kan? Tapi kehendak Tuhan bukan seperti itu. Jadi, apapun yang terjadi pada Yesus, itu adalah sesuatu yang dia harus lakukan. Dia harus demikian terjadinya. Kenapa? Dengan begitulah caranya menebus manusia. Nah, saudara perhatikan tadi. Pertama, kelompok pertama yang datang menangkap Yesus itu orang imam-imam, ahli-ahli Taurat, yaitu bareng-bareng datangnya rame-rame, sama-sama. Ya kan? Itu sudah yang pertama. Padahal ini orang benci sangat sama dia. Ya, makanya Tuhan sebenarnya mengajarkan Anda supaya Anda itu jangan membenci orang lain. Nah, saudara lihat nanti, saudara akan lihat luar biasanya, ya, Yesus itu mengajarkan supaya sekali-sekali siapapun dia yang menghina kamu, yang menghujat kamu, ya, yang menganiaya kamu sekalipun, ya, yang berbeda pendapat sama kamu, yang tidak senang sama kamu, bahkan mau membunuh kamu, ya, itu kita tidak bisa membenci mereka itu semua. Ya, ini fakta loh ya, fakta. Kadang-kadang kita tuh nggak mengerti, berpikir segala-galanya kita bagus. Kamu saya tanya, kalau di gereja, di Kristen, jadi orang Kristen, udah bagus kan? Lebih bagus kamu apa murid-murid Yesus menurut kamu? Murid-murid Yesus loh. Kenapa? Mereka sudah lihat mujizat, mereka sudah langsung diajari. Ya kan? Harusnya lebih kuat siapa? Murid-murid. Ya. Tapi apa yang terjadi? Nah, kita ingin tahu nih, kita ingin tahu ya. Ayat 50 ayat 55. Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar
di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Kan jelas ini, ya. Semua itu dibikin menakutkan, rekayasa luar biasa. Nah, kita lihat ayat 56. Tadi diperuntukkan kepada mereka yang ahli Taurat, imam dan para pembesarnya inilah ya, pembesarnya Yahudi waktu itu, ya, yang benci berat sama Yesus. Ini diperhatikan yang 56. Perhatikan. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Perhatikan ya. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Sekarang imannya di mana? Itu pun terjadi pada kita. Betul apa tidak? Iya kan? Kamu nggak punya masalah, nggak punya kesulitan, kamu mungkin, iya gue kuat, gue hebat. Coba Anda ngalami, dicobain atau ngalami sesuatu. Muridnya ini sudah dengar, sudah ngelihat mujizat, ya enggak? Bahkan dia bilang gini loh, kan peringatan pemberitahuan kedua, saudara balik lagi pemberitahuan itu di pasal 17. Mereka sekali dengar Yesus bakal disalibkan, sedih banget, betul? Hah? Apa bedanya dengan kita? Itu hanya ada di luar, padahal tidak benar-benar di hati Anda. Giliran kena masalah, kemana? Kabur. Ya, ini saudara, Yesus marah? Enggak. Disinilah kita diajarkan kebenaran ini. Ya. Nah, saudara perhatikan ya. Tadi udah dua ya, imam-imam sama murid Yesus. Jadi you boleh bilang, Anda boleh bilang, kamu rohaninya kuat, luar biasa, percaya iman lu kuat. Belum tentu. Ya. Makanya kenapa? Manusia itu nggak terlepas dari proses-proses pengujian. Ya. Ini jangan cepat ngeluh, jangan cepat ini. Ya. Percayalah apapun yang saudara alami di dalam kehidupan Anda, pasti Tuhan punya rencana yang luar biasa. Amin. Ya. Ini yang harus Anda benar-benar pahami. Tadi udah kedua kan, bagaimana orang yang musuhin Yesus, ya. Kemudian orang yang mengasihi banget dari luar kelihatannya, ya. Tapi kita nggak tahu lah ya, kan sama sekarang. Kita orang percaya nggak mengasihi, ya, enggak. Karakternya aja belum tentu beres, gitu loh. Ya. Yang ketiga tadi dibilangkan gini, nanti Yesus akan diserahkan kepada orang-orang yang tidak percaya, betul? Kepada orang-orang yang pemberitahuan ketiga. Silakan nanti kalau ditampil ulang juga boleh. Di pemberitahuan ketiga diserahkan kepada orang-orang yang tidak percaya. Benar gak terjadi? Setelah sidang malam itu pagi-pagi sekali, ya, Yesus itu langsung diserahkan ke Pilatus, ke tentara Romawi. Nah ini kan orang kafir. Orang yang tidak pernah mengenal Tuhan. Karena mereka kan dari Romawi. Bukan orang percaya. Bukan juga dari imam-imam. Bukan juga dari Yahudi. Tapi mereka benar-benar adalah orang di luar itu. Nah sekarang kamu lihat. Sekarang saudara lihat. Satu kalimat saja yang Tuhan berikan memiliki arti yang luar biasa bagi Anda semua. Ya. Segala yang kamu lakukan, baik kamu itu benci sama Yesus, benci sama Kristen, nggak percaya pada Kristus, tidak masalah bagi Yesus. Yesus hanya satu apa yang dia sampaikan. Dia hanya bilang, coba dong, Lukas 23
ayat 34, tampilin aja. Tolong, Lukas 23 ayat 34. Ya. Perhatikan. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Jadi sebenarnya ini pengampunan untuk siapa? Untuk orang imam-imam yang memusuhi dia, untuk orang yang murid-muridnya, ya, juga untuk orang-orang di luar yang bukan, artinya orang yang tidak percaya. Nah, di sini maknanya apa? Maknanya bahwa Tuhan ya mau menyelamatkan semua umat manusia. Tuhan berkati. Amin. Ini rancangan yang luar biasa. Kalau kamu lihat tahap demi tahap itu luar biasa. Ya. Lebih lanjut lagi, saudara perhatikan. Waktu dia diserahkan kepada orang-orang yang tidak percaya, saudara tahu kan? Mungkin pernah nonton di Alkitab juga ada dijelaskan bahwa Yesus itu sangat kecil. Saudara tahu dibikinin mahkota dari duri terus dipakaikan kepada dirinya. Saya pikir ya, kenapa ya Alkitab harus nampilin yang seperti itu gitu loh. Kan kita bingung nih sebenarnya. Apa sih sebenarnya maknanya? Satu yang saudara perhatikan. Yesus itu bukan hanya menebus tubuh kamu. Tapi pikiran kamu pun dia tanggung di dalam mahkota berduri. Amin. Benar gak? Ya kan? Supaya kamu punya hidup, pikiran kamu jadi benar, punya karakter yang benar, gitu loh. Itu luar biasa Bapak. Ya. Nah, sadarilah itu. Masihkah kita jadi orang yang percaya, punya pikiran yang tidak benar, punya karakter yang tidak jahat, yang tetap jahat, hati-hati, tidak baiklah dalam arti. Karena Yesus sendiri itu diberi mahkota sampai dia berdarah-darah. Saudara tahu nggak, pernah ke Israel kan, pernah lihat kan duri-durinya? Ya Pak Steven pernah ya. Itu yang ada apa? Yang bisa dirangkai. Saya pernah bawa pulang, nggak tahu taruh di mana, saya lupa. Gitu. Saya mau dari sana tuh itu. Itu tajam Pak, kayak duri jeruk, pohon jeruk. Kalau pohon jeruk kan di kayu. Kalau dia diranting, diranting-rantingnya yang bisa diuraikan. Itu kalau nusuk saudara, masih mending kan dia tusuk. Kalau disisain tusukannya, itu bisa infeksi. Sakitnya tuh gak ketulungan. Apa maksudnya dipakai? Kenapa sih mesti kayak gitu-gitu ditampilkan bagi kita? Ya. Jadi jelas Tuhan menghendaki apa? Menghendaki Anda semua, ya, pikiran kamu itu harus berubah, ya kan? Nah, lebih daripada itu saudara tahu, dia disiksa tubuhnya, disesah, ya, dicambuk luar biasa, sakitnya luar biasa, ya kan? Itu masih mendingan, saya nggak bilang dramatisirnya seperti itu, tapi saya maksudkan itu adalah maknanya. Ya, ya. Terlepas daripada itu, dipaku lagi. Apa maksudnya? Matikan perbuatan daging kamu. Itu. Matikan keinginan daging. Pasti kita punya keinginan daging, tapi dikontrol oleh pikiran Anda. Makanya kenapa yang ditampilkan kasih mahkota dulu, ya. Oh, ini Raja Israel nih katanya. Ini diledekin segala. Ya. Itu apa? Supaya kita punya pikiran
marilah ya terarah pada Kristus. Amin. Nah, jadi gini. Jadi begini ya. Saudara kalau perhatikan, Yesus disiksa, ya, ditangkap, disalibkan, itu ya, itu adalah kehendak Allah. Jadi kalau kita secara manusia, ya, mungkin film passion ya, film passion. Mungkin saudara ngeliatnya sedih banget gitu banget. Tahu nggak bagi Yesus apa? Bagi Yesus apa? Nggak begitu. Ya, kita buktikan. Kita buktikan kebenarannya. Coba Lukas 23, tolong tampilin. Lukas 23 ayat 27 dan 28. Coba. Lukas 23 ayat 27 dan 28. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. 28, perhatikan 28. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, ya, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Apa maksudnya? Kamu gak usah nangisin saya yang menderita sekarang. Enggak. Tujuannya adalah untuk kamu. Tuhan berkati. Loh, benar gak sih? Makanya lihatlah. Apa yang Yesus lakukan, itulah rancangan Allah bagi Anda sendiri. Tuhan berkati. Iya kan? Betul kan? Yesus ngomong tadi, kamu gak usah nangisin saya. Yang kamu harus tangisin, tahu gak apa? Kamunya sendiri, selamat apa enggak? Keturunan kamu selamat apa enggak? Jangan kamu lihat. Karena kenapa? Kita ini manusia ini kelemahannya gitu. Udah ngelihat, sudah sedih sebentar doang. Habis itu hilang. Diajarin nih supaya punya karakter baik, punya ini baik. Denger sih iya. Semangatnya luar biasa. Paling-paling tahan 2 hari. Udah itu tetap lagi diulang gitu loh. Makanya Yesus itu benar-benar luar biasa. Kamu jangan nangisin aku. Gak perlu kamu nangisin aku. Karena kenapa? Justru saya itu datang supaya kamu ini jadi benar. Kan begitu? Ya, amin. Lah luar biasa. Tuhan berkati. Ya. Nah ini suatu pesan. Ini banyak ayatnya, karena kalau yang membuktikan seperti ini, kalau saya nggak menyampaikan ayatnya, saudara akan bingung. Itu kan kata-katanya berbeda-beda. Dari pemberitahuan pertama, pemberitahuan kedua, pemberitahuan ketiga itu loh. Pemberitahuan pertama digolongkan untuk orang-orang itu. Kemudian imam-imam. Yang pemberitahuan pertama juga termasuk, kenapa dia harus tegur Petrus? Petrus kan punya rancangan, punya pikirannya sendiri. Ya enggak? Gue gak mau nih Tuhan gue jadi begini. Memalukan saya kan gitu loh. Kalau Anda bangga dengan Tuhan kamu, terkesan nanti dipermalukan sama apa yang terjadi karena Tuhan kamu. Iman lu goyak gak? Iya kan? Ini luar biasa. Itu loh. Kita baru kena pandemi aja udah hilang 50%, yang ke gereja juga gak mau, coba. Betul? Pertama-tama cuma 30%, cuma 20%, ya, gereja kosong. Tapi beriman gak? Beriman, bohong. Baru ngalami seperti itu udah hilang, udah KO gitu loh. Ya. Enggak, yang di sini enggak ya, puji Tuhan gitu loh.
Ya, yang lain juga enggak, mungkin kebetulan aja. Nanti juga sadar gitu, oke? Amin. Harus tetap datang. Jadi semua luar biasa Anda kalau memaknai dari pemberitahuan. Ini kan jarang orang mau menyampaikan kayak gini. Karena dianggap putus-putus gitu loh. Padahal ini satu kesatuan semua. Terjadinya malah satu kesatuan. Waktu dia beritahukan murid-muridnya pemberitahuan kedua, dia juga ngomong gitu kan. Terus murid-muridnya, itu apa maksudnya? Ini termasuk kita-kita nih loh, kita-kita nih. Lu ngomong beriman, ya, giliran kena masalah, ya, kena pandemi COVID, datang pandemi COVID, kabur semua, betul. Balik lagi kak? Murid Yesus masih balik. Ya, malah semangat mereka melayani. Ya kan? Loh, Anda kemana? Hilang, coba. Ya kan? Itu gak usah ngomong zaman dulu. Ya enggak? Tapi perumpamaan yang diberikan Yesus itu luar biasa. Betul? Amin? Ya kan luar biasa. Dia yang sudah lihat mujizat sudah jadi gitu loh. Apakah lebih bahagia orang yang melihat? Kalau kamu punya iman, kalau kamu kamu tidak lihat, itu jauh lebih baik. Betul? Baca nanti di Yohanes 20, 28, 29. Ya, 29 terutama. Berbahagialah. Kamu melihat, kamu percaya. Tapi berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Nah ini akan saya buktikan nanti yang kedua. Rancangan Anda untuk kedua itu nanti gimana? Ya, kamu mati kemana? Ya, nanti kamu kalau mati, takut gak kalau mati gitu loh. Nanti yang kedua, rancangan apa yang Tuhan berikan buat saudara. Saudara ikutin. Jadi saudara benar-benar mengerti. Kalau sudah mengerti itu, saudara tidak akan murtad. Amin. Ini penting bagi kita. Habis belum ya? Oh iya. Sorry. Nah. Jadi kesimpulannya ya, semua yang terjadi pada Yesus sampai dia harus mati itu pun rancangan Tuhan semua. Amin. Bukan dibikin-bikin, bukan juga sesuatu yang harus dipamerkan. Tetapi ini adalah sesuatu fakta kenyataan. Jadi kenapa saya kasih contoh? Ya, saya kasih contoh ya. Dia mati. Kemudian dia dikubur. Dikuburnya di mana? Di gua kan waktu itu. Harusnya di gua itu juga di dalam tanah sebenarnya. Karena kenapa? Dia membuktikan manusia juga dari tanah gitu loh. Ya. Tapi 3 hari dia bangkit. Benar gak 3 hari dia bangkit? Kejadiannya itu Kamis malam. Ya, Kamis malam. Malam itu dia disidang. Jumat pagi-pagi dibawa disidang lewat sidang manusia. Sidangnya Pilatus. Ya kan? Jam 11, jam 12 dia disalibkan. Jam 3 dia mati. Ya, dia mati. Jam 3 mati. Berarti jam 3 itu masih hari Jumat. Karena hitungan orang Israel pindah hari itu pada jam 6 sore. Ya, saudara lihat kalau Sabat itu kan mulai jam 6 sore baru sampai besoknya gitu loh. Nah, itu Jumat, itu sehari. Terus Sabtu sehari. Ya kan, Sabtu kan sampai sore. Berarti sudah hari kedua. Wah. Minggu pagi-pagi Yesus bangkit. Hari ketiga. Tidak ada Alkitab yang salah. Ya. Karena waktu Tuhan menyampaikan semua itu pasti ada ini, ya kan? Nah, kenapa dia 3 hari bangkit?
Betul nggak? 3 hari kemudian dia bangkit. Nah sekarang kenapa? Orang kita mati sampai sekarang nggak bangkit-bangkit. Betul? Nah itu deh kita nyambung nanti ya, nanti siang. Tuhan berkati. Amin. Yang tahu yang penting sekarang Anda tahu ya makna pesan-pesan yang Tuhan berikan. Apa sih? Lihatlah rancangan Tuhan Allah itu bagi Anda semua. Tuhan berkati. Amin. Kami bersyukur Bapak, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan, penyertaan dan pimpinan, tuntunanmu, firmanmu yang luar biasa bagi kami. Sehingga kami boleh mengerti, kami menjadi lebih percaya, lebih yakin akan kebesaranmu. Dan kami jadi iman kami jadi kuat. Terpujilah namamu, segala pujian, hormat hanya bagimu Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus.